Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Wanggi, salam dan bahagia buat Bapak Ibu semua. Terima kasih hari ini sudah mengizinkan waktunya sejenak untuk saya menyampaikan RTL saya mengenai berbasis proyek dengan komunitas belajar. Artinya di sini Bapak Ibu menjadi sebuah komunitas belajar nanti ke depannya bersama saya bekerja sama. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rencana yang mana proyek saya ini bernama Gelora, yang mana artinya singkatan dari Gebiar Olahraga Lomba Olahraga Sepak Bola Mini. Artinya nanti di sini sepak bola mini ini nanti kita akan buatkan berbagai gebiar yang lain, ya. Seperti contohnya misalnya gebiar lomba olahraga tradisional ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi kenapa ada latar belakang saya, mengapa dibuatkan Gelora tadi? Yang pertama, ini pengembangan minat dan bakat siswa kita. Kita harus gali sebagaimana mereka memiliki bakat di dalam sepak bola yang selama ini kita bisa lihat. Yang kedua, mendorong aktivitas fisik dan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan keterampilan sosial. Mengajarkan nilai sportivitas dan disiplin, persiapan kompetisi, dan peningkatan prestasi sekolah. Latar belakang ini dalam Gelora sepak bola mini di SD 64 ini adalah latar belakang itu lebih intinya adalah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa kita di sekolah ini. Artinya mungkin selama saya di sini minat dan bakat ini mungkin belum terlihat sama saya, atau mungkin dari guru-guru yang lain, dari ibu-ibu yang lain sudah terlihat, namun belum dimunculkan atau belum dispesifikasikan kembali. Nah, ini tujuan dari Gelora. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa kita tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi sehat di dalam berolahraga dan pembelajaran. Meningkatkan keterampilan siswa dalam dan mengorganisasi kegiatan berolahraga serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Ini merupakan tujuan dari Gelora yang saya akan angkat nanti. Dan ini mungkin capaian-capaian yang diharapkan serta langkahnya. Capaian dan tujuan yang pertama, pemahaman tentang aturan dalam permainan dan berolahraga. Yang kedua, pengembangan tentang keterampilan. Buar di situ aja boleh, Bu? Di situ di meja saya, biar nampak. Nah, situ aja. Nah, terus yang ketiga, pemahaman teknik dan strategi. Yang keempat, aktivitas dan kerjasama. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, di sini ada peran yang diikutsertakan, yang mana siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, serta wasit, manajer. Di sini nanti di perannya ini nanti mungkin dari dari ibu-ibu semua akan menjadi salah satu peran di dalam kegiatan Gelora ini nanti akan dibuat. Dan lini masa ini waktu yang akan diselenggarakan itu mungkin di pertengahan Desember setelah ulangan, atau di masa apa tuh namanya? Di masa orientasi lah setelah ujian. Jadi ibu-ibu mungkin boleh menyelesaikan rapot, nanti kegiatan anak-anak mungkin bisa dibuatkan seperti Gelora ini. Nah, ini mungkin struktur programnya. Program ini berbentuk co-kurikuler, ya, di luar intrakurikuler. Murid yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6, laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 yang saya katakan tadi, mungkin di pertengahan bulan Desember. Di sini mungkin mitra dalam Kombel ini penanggung jawab tentu saja dari kepala sekolah sebagai leader kita, menjadi sebuah lokomotif. Fasilitatornya adalah saya sebagai guru PJOK, dan kemudian ibu guru mapel dan guru kelas serta tendik dan mitra dari KBS dari operator sekolah yang akan menjadi mitra kita bersama. Nah, ini tabel pengembaraan karakternya, yang mana pembelajarannya ini pembelajaran PJOK. Terus mata pelajaran yang mungkin akan saya libatkan di sini PAI, Bahasa Indonesia dan Matematika. Yang mana PAI ini nanti siswa kita diajarkan untuk mengenai artinya kesabaran dalam menerima kemenangan, menerima kekalahan. Dan untuk Bahasa Indonesia mungkin lebih ke pembacaan informasi seperti itu. Dan sini juga saya akan memberi banget dari sebenarnya Bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya libatkan untuk anak-anak bisa menyampaikan makna-makna di dalam pembelajaran PJOK itu tentang arti bahasa Inggrisnya. Misalnya fair play, apa arti fair play. Jadi makna-makna di dalam bahasa Inggris yang terdapat di dalam kegiatan sepak bola mini.
Dan yang ketiga ini tentang mata pelajaran matematika. Jadi peserta didik kita ini akan menghitung perlombaan. Lokasinya di lapangan SD Negeri 64. Produk yang akan dihasilkan ini membuat turnamen sepak bola mini dalam kegiatan Gelora di SD Negeri 64. Turnamen ini mungkin akan dilaksanakan di sekolah. Ketika memang ini sudah berkelanjutan akan menjadi turnamen sepak bola mini tingkat Banda Aceh yang akan diadakan SD 64. Artinya di sini mungkin menjadi tolakan ataupun gambaran sekolah negeri 64 ini sudah menjadi ada kegiatan yang memang memunculkan peserta-peserta didik yang berpotensi. Mungkin lapangan ini tidak mungkin terlaksana di sini. Yang sudah saya pantau ada lapangan futsal di belakang yang sedang dibentuk. Mungkin kita bisa kembangkan di sana. Teknologi yang dihasilkan nanti publikasi melalui video dan diunggah di akun media sosial di sekolah kita, baik dari Bapak Ibu guru yang memiliki media sosial ataupun media sosial yang resmi mempunyai SD 64 yang akan menjadi promosi sekolah kita ke depannya. Ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas satu sekolah. Sekolah kita memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jumlah guru di sekolah SD Negeri 4 Banda Aceh mungkin 12 orang, ya lebih kurang. Murid yang berjumlah 121 orang. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan dan yang berminat. Artinya Bapak Ibu guru berkolaborasi di kelasnya untuk mengirimkan siswa-siswa yang berbakat dalam permainan sepak bola mini ini. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dan digunakan kegiatan kompetensi. Artinya di sini sekolah kita sudah memadai untuk kegiatan sepak bola mini ini. Ya, yang keempat, prasarana-prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai diperdayagunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga, mulai dari bola voli, net, dan lapangan yang cukup luas. Artinya nanti ini ke depannya akan ada gelora bola voli dan gelora net untuk permainan bulu tangkis. Artinya di sini geloranya. Rencana dan evaluasinya. Di sini Bapak Ibu nanti kita akan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Dan di sini saya bekerja sama dengan guru Mapol PAI, yang mana nanti di sini makna kerjasama di dalam Islam itu seperti apa, di dalam agama seperti apa, sportivitas di dalam keagamaan itu seperti apa. Artinya tadi ketika ada tim yang menang, tim yang kalah, karakter apa yang bisa dimunculkan dari karakter pemenang, dan karakter apa yang bisa dimunculkan dari tim yang kalah, seperti itu. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan olahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Artinya di sini peserta kita diperankan sebagai panitia. Ada yang menjadi peserta lomba dan ada juga sebagai peserta di dalam kepanitiaan. Artinya membantu dalam kegiatan gelora ini nanti. Yang ketiga, pemahaman aturan penilaian, pemahaman aturan permainan. Di sini banyak peserta didik kita mungkin yang memang belum paham tentang permainan-permainan sepak bola mini, ya. Jadi ada permainan yang memang mereka ketahui tapi tidak tahu peraturannya, seperti itu. Dan yang kelima, ini kondisi fisik, mengevaluasi ketahanan fisik selama bermain. Ini tujuan saya untuk ketika memang nanti ada peserta didik yang memang dia pertamanya baik, ya, fisiknya bagus, tapi ketika memang sudah bermain itu fisiknya rendah. Jadi di sini kita mengetahui bagaimana ketahanan fisik siswa kita. Dan yang keenam, refleksi dan umpan balik, membersihkan masukan untuk perbaikan keterampilan ke depannya seperti apa sebenarnya. Gelora ini apakah memang kita pertahankan, ataukah memang ini menjadi sebuah tolak ukur kita menjadikan sekolah kita ini ada sebuah promosi sekolah. Dan ini mungkin tantangan yang akan kita hadapi. Pertama, pengelolaan waktu, jadwal yang padat dari ibu-ibu semua mungkin, dan keterlibatan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Artinya mungkin bisa saja ini tertunda ataupun memang ada kegiatan yang memang tidak bisa kita laksanakan. Yang kedua itu faktor alam dan cuaca, karena lapangan kita outdoor, mungkin cuaca mungkin sangat mempengaruhi kondisi ketika kegiatan dilakukan. Yang ketiga, motivasi peserta didik, mungkin ada kesulitan di manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antara teman. Artinya ada yang saling menyalahkan. Jadi maka kolaborasi antara pembelajaran PAI, matematika dan pembelajaran lain di sini saya rasa sangat penting. Mengapa? Anak-anak kita mungkin ibu-ibu mungkin bisa lihat ketika ada timnya yang merasa kurang baik langsung dibully karena kamu mungkin. Nah, itu mungkin karakter itu yang menjadi tantangan kita, motivasi peserta didik ini untuk mengikuti kegiatan. Artinya di sini tidak menyalahkan temannya dan tidak juga menyalahkan keadaannya. Yang keempat, ini mungkin keterlibatan orang tua.
dan komunitas. Di sini mungkin ada kurang dukungan atau keterlibatan orang tua dalam komunikasi mendapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Artinya di sini Bapak Ibu-ibu, orang tua mungkin harus mengetahui kegiatan apa yang anaknya ikuti sehingga gelora ini bisa terlibat, artinya bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan atas izin kedua orang tua. Mungkin di sini juga sudah saya buat solusinya. Yang pertama tentang pengelolaan waktu, kita harus menjadwalkan yang lebih efisien dan efektif. Artinya di sini kita melihat jadwal kita ke depan seperti apa, di bulan 12 seperti apa, sehingga penjadwalan yang lebih efisien dan efektif ini bisa terlaksana kegiatan gelora. Yang kedua tadi tentang faktor cuaca, kemungkinan pendekatan musim memberikan bukti tambahan melalui pengakuan dan pujian. Nah, ini mungkin dimotivasi di nomor 3. Yang ketiga, komunikasi berbagai dan segera mengatasi konflik di antara peserta didik kita. Nah, mungkin di sini saling menyalahkan itu kita mungkin sudah bisa menekankan dari sekarang bahwasannya yang saling menyalahkan itu bukan karakter kita sebagai peserta didik seperti itu. Dan yang kelima, ini mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Di sini bukan hanya saya saja nanti yang akan bertemu dengan kedua orang tua, melainkan ibu-ibu semua yang ingin melakukan kegiatan proyek P5-nya. Artinya di sini ada gambaran orang tua bisa mengetahui kegiatan guru di sekolah tentang proyek yang akan dilakukan oleh guru. Karena di dalam pembuatan proyek ini harus ada rekaman video yang mana harus ada persetujuan dari orang tua. Menurut pasal 20 tentang ITE, ya. Jadi sebenarnya nggak sembarangan juga mengambil video anak-anak. Harus ada form yang memang diisi kedua orang tua, disetujui. Sebelum video itu kita share secara luas. Artinya ada aturan yang memang baku sekali untuk undang-undang ITE ini. Nah, mungkin itu saja dari yang penyampaian saya, Bapak Ibu-ibu. Saya menginginkan ibu-ibu memberikan masukan mengenai kegiatan proyek saya ini berupa saran dan masukan yang lain lah, yang menurut Bapak Ibu-ibu mungkin menjadi kompetisi kita ataupun menjadi promosi kita Sekolah Anak SDG 64. Saya persilakan untuk Bapak Ibu-ibu semuanya memberikan saran. Boleh itu nanti ditulis yang lain. Nah, ini mungkin boleh disampaikan langsung saja. Ada kira-kira ibu-ibu yang ingin menyampaikan? Harus, karena enggak ini suaranya cuma suara di saya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, menarik. Tidak terpikirkan sebelumnya bahwa akan ada sebuah program gelora. Apa gelora kepanjangannya tadi? Gelora kepanjangan dari lomba olahraga. Kemudian mengambil temanya sepak bola ya Pak ya. Iya. Luar biasa, karena kalau kita lihat anak-anak ini memang saya lihat kalau bakatnya kami nggak tahu ya. Karena kami memang bukan di ahlinya, karena kami guru kelas, karena kan tidak tahu mana yang berbakat. Tapi kalau minat saya lihat sepertinya anak di sini sangat berminat olahraga. Itu ditandai dari ketika pelajaran olahraga sekarang sudah habis, mereka minta, "Ibu, mana bola? Kami mau main bola." Seperti itu. Berarti kalau kita lihat dari segi minatnya, banyak anak-anak yang menyukai olahraga. Kalau untuk bakatnya mungkin bisa bapak yang lebih paham seperti itu. Kalau minat bagus. Kemudian ada juga salah satu murid, ada yang saya sudah ketemu satu murid yang didukung sama orang tua. Yaitu si Umar kelas 4 sekarang dia. Umar. Siapa Bu? Muhammad Omar. Bukan Khalifi, Omar Al-Ghuraibi ya. Dia kata orang tuanya mengatakan bahwa dia sudah ikut apa itu Pak? Les ya. Seperti ini ya, klub ya. Klub seperti itu, sudah didaftarkan sama orang tua. Saya rasa kalau misalnya untuk orang tua kayaknya sepertinya ada dukungan. Dan saya berharap kegiatan ini berlanjut seperti itu. Itu saja dari saya Pak. Ya, baik, terima kasih. Tanggapannya. Ya, ini dukungan dari Ibu sebagai wali kelas 2 ya. Untuk kegiatan gelora ini. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu-ibu yang lain mungkin memberikan masukan tentang kolaborasi mata pelajaran. Ya, Ibu silakan. Bu Erna. Karena nggak nyambung nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Sepintas saya tadi membaca dan mendengar dari penjelasan Pak Ihsan ada kolaborasi Ya, betul. dengan agama dan mata pelajaran lain. Di sini menarik memang. Terkadang anak-anak kita ketika bertanding mereka tidak bisa menerima kekalahannya dan bisa jadi ada yang curang lah istilahnya dan sebagainya. Tapi dengan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan agama terutama, jadi kita sebagai guru agama dan guru-guru yang lain bisa menjelaskan kekalahan itu harus diterima dan sabar. Jadi bukan setiap pertandingan berarti kita harus menang. Ya, Jadi betul. dengan begitu bisa jadi anak-anak kita yang tadinya tidak bisa menerima kalau dia kalah, siapa tahu dengan kita ada mengaitkan dengan pelajaran agama, mereka bisa terima terhadap kekalahan dan mungkin untuk kedepannya bisa berusaha biar supaya menang. Ya, itu aja Pak Ihsan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Artinya Ya, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja Bu. Bu Ya, Anggi, baik. silakan. Mungkin dari Bu Anggi. Sudah. Ya, mungkin dari Bu Erna bilang tadi sampaikan tadi benar Bu ya. Bahwasannya memang penekanan karakter ini di dalam pembelajaran agama mungkin lebih berkenaan ya, lebih berkenaan. Bukan artinya semua pembelajaran tidak berkena, tapi lebih spesifik di agama lebih kena lagi. Jadi ketika memang pembelajaran PA ini memang saya utamakan. Kenapa? Karena pembelajaran olahraga sangat erat sekali dalam kegiatan yang namanya kebenturan fisik ya. Artinya memang emosional, ucapan ini dalam olahraga sering terucapkan, memang anak-anak kita sering tidak pantas. Artinya di sini mereka memang butuh tahu bagaimana apa artinya dari yang mereka sampaikan, baikkah atau tidak baikkah, itu memang penekanannya seperti itu. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada lain mungkin yang mungkin disampaikan? Kalau tidak Bapak Ibu yang sudah saya bagikan kertas itu mungkin boleh dituliskan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 8 orang, 4 orang dari Bu War, Bu Dian, Bu Eka dan Bu Anggi itu menuliskan pertanyaan dari mengapa. Dari Bu Ulfa, Bu Erina, Bu Erna, Bu Jenibar itu tuliskan jawaban dari karena. Pertanyaan dari mengapa. Ya. Karena. Bebas. Karena apa? Terserah. Karena dari awalan karena, Bu. Tuhan, karenanya pernyataan apa pertanyaan? Bebas saja. Iya. Mengapa yang baik? Oh, pertanyaan buat jawabannya karena kan? Karena. Pernyataan apa? Karena apa? Karena tidak punya uang atau karena ada sesuatu. Bebas saja. Bebas dan ekspresi. Karena aja. Karena apa? Soalnya Bu ya? Ya, tapi dari awalan karena Bu ya. Karena. Soalnya jawabannya karena. Iya, langsung aja karena cuaca hujan gitu, boleh. Bebas, sebebas mungkin. Sudah? Pokoknya dari awalan karena. Tapi kata-katanya Bebas. bukan pertanyaan. Bebas. Bukan terkait itu. Nah, boleh. Terkait apa? Terkaitnya bebas saja. Bebas. Ini masalah bola. Nggak mesti. Oh, Tuhan nggak mesti. Bebas saja. Tapi kalau dengan bola pun kita kait. Boleh. Ya. Satu aja. Cukup. Satu aja.
Ya, satu. Mengapa mengapa? Dah? Yang penting apa? Wah, tipu dalu. Apa? Ya. Kenapa harus gimana ada? Makasih saya nggak tahu. Dah. Kalau sudah, dari mengapa dulu? Dari Bu War dulu membacakan. Susahnya mengalahkan Ya. soalnya pendek. Sudah dia berantem terus. Nanti ada pertandingan. Siapa berantem? Bukan kan? Ya, silakan Bu dari Bu War dulu. Mengapa permainan bola itu harus di lapangan luar? Mengapa? Nah, permainan bola itu harus di lapangan luar. Ya, silakan Bu Janibar Jawab. bacakan. Baca punya sendiri kan? Karena Iya, baca. karena jawab terus. Ya, karena Apa? Coba Pak baca ini ya Pak. ya, Karena Dengan apa ibu bilang tadi? yang Ibu tulis, Karena dengan mempelajari bola juga dapat meningkatkan pembelajaran dalam bahasa Inggris khususnya dalam hal vocabulary. Ya, baik. Ya. Dari Bu Eka, mengapa? mengapa supporter bola sangat rentan dengan kerusuhan? Ya, Bu Erlina. Karena situasi ini suka dengan yang namanya permainan. Ya, silakan Bu Dian. Mengapanya? Ya, Mengapa pengambilan video harus meminta izin wali murid yang mana ketika peserta didik dilibatkan? ya Bu Erlina. Karena olahraga itu memang suka di samping itu juga olahraga itu juga bisa menyehatkan badan. Iya, silakan Bu Anggi, mengapa? Mengapa mata pelajaran yang dilibatkan hanya PAI, bahasa Indonesia dan matematika, sedangkan mata pelajaran PPKN, IPAS dan seni juga bisa dilibatkan? Ya, karena Bu apa? Karena minimnya alat olah Iya, jadi terima kasih. Itu ini artinya ini memang kegiatannya ini ice breaking sebenarnya ya. Jadi ibu-ibu nanti boleh dibagikan ke kelasnya. Maksudnya ada siswa laki-laki mengapa, siswa perempuan karena. Jadi menemukan jawaban-jawaban yang memang mencairkan suasana di dalam pembelajaran. Ya, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin boleh dikumpulkan karena itu menjadi refleksi saya. Artinya itu kan pertanyaan sesungguhnya itu kan sebenarnya kan. Ya, itu menjadi pertanyaan refleksi saya. Jadi mungkin ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai rencana tindak lanjut saya sebagai peserta PKG PJOK Banda Aceh, yang mana berbasis proyek Gelora ini insya Allah akan kita laksanakan nanti ke depannya. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. namanya.